Film dimulai dengan adegan suami istri di suatu pagi sedang bersama. Terlihat Hana melayani suaminya yang akan pergi ke kantor sedang membaca koran terlebih dahulu. Hana kemudian bertanya tentang makan malam kepada suaminya. Si suami menjawab tergantung kemauan dari anaknya saja, yaitu Kenta yang ternyata ingin makan hamburger. Tak lama tetangga dan teman dari Hana, yaitu Miho, datang mengunjungi mereka. Hana dan si suami berterima kasih karena selama ini Miho sudah membantunya sehari-hari. Apalagi anak mereka merupakan teman dekat di sana. Kemudian Hana dan Miho membahas tentang toko roti yang baru buka dekat rumah mereka. Rupanya saat ini sedang ada diskon di toko itu. Mereka ngobrol dengan penuh keakraban. Terlihat si suami malah memperhatikan para ibu-ibu itu mengobrol dengan antusiasnya. Malamnya, Hana dan suaminya seperti biasa melakukan smackdown. Namun akhir-akhir ini Hana tidak menemukan kebahagiaan di saat melakukannya. Malah cenderung membosankan karena hubungan mereka yang pasif. Esoknya, Hana dan Miho kembali bergosip. Kali ini yang jadi bahan pembicaraan adalah guru dari anak-anak mereka di sekolah. Menurut Miho, guru itu terlihat tampan. Dia lalu bertanya apa guru itu juga tipe cowok idamannya. Hana pun menjawab entahlah. Sangat terlihat meski Hana punya kehidupan smackdown yang cenderung membosankan dengan suaminya, dia terlihat tak ingin jika harus berpisah dengannya. Kemudian hal membagongkan terjadi. Miho mengajak Hana untuk melakukan hal di luar nalar. Awalnya Hana menolak ajakan itu karena menganggap hal itu merupakan selingkuh dari suaminya. Namun Miho menjelaskan, jika dia sebetulnya mengajak Hana untuk bersenang-senang saja. Jadi Miho selama ini berteman dan berhubungan dengan sekelompok pria. Namun bukan untuk sebuah hubungan. Melainkan hanya cinta satu malam saja. Hanya untuk bersenang-senang. Karena merasa tahu jika kehidupan smackdown Hana dan suaminya membosankan. Maka dia pun mengajak Hana untuk bergabung dengannya. Hana masih ragu karena takut ketahuan oleh suaminya. Tapi Miho memaksa Hana untuk ikut bergabung dengannya. Dan beralasan jika mereka hanya bertemu dan makan-makan saja, tanpa melakukan hal yang aneh. Hana pun yang tidak enak dengan Miho kemudian menyetujuinya untuk ikut bergabung. Dan hari itu pun tiba. Hana dan Miho bertemu teman bersenang-senangnya di sana. Mereka bertemu dengan Kawasaki dan Suzuki, kedua pria yang diceritakan Miho. Miho langsung terlihat akrab dengan mereka. Karena mungkin sudah pernah ketemu. Sedangkan Hana terlihat masih canggung dan malu-malu bertemu mereka. Namun melihat kondisinya di sana, Hana beranggapan jika kelompok itu tidak terlalu buruk seperti perkiraan awal dirinya. Mereka pun terlihat minum, makan sambil bersenang-senang. Tapi kemudian hal yang membagongkan kembali terjadi. Rupanya Miho yang niatnya gabung di sana untuk memuaskan dirinya karena merasa tidak puas dengan kehidupan dengan suaminya, mulai menunjukkan hal sebenarnya tentang kelompok itu. Dia dan Suzuki mulai bermesraan. Hana yang melihat hal itu langsung kaget. Tapi hal itu ditenangkan oleh Kawasaki. Dia menganggap jika Miho dan Suzuki emang biasa seperti itu. Tak lama bukan hanya bermesraan, Miho dan Suzuki yang sudah memuncak kemudian melakukan smackdown di depan Hana. Hana pun tak lama digoda oleh Kawasaki untuk melakukan hal yang sama. Meski Hana mulai tertarik dengan hubungan seperti itu, tetap saja dia masih bingung dan canggung. Jadi saat itu dia masih menolak ketika akan di smackdown di sana. Malamnya, Hana dan si suami kembali melakukan smackdown. Tapi Hana kembali tidak puas dengan hubungan itu. Dia merasa hambar setelah melakukan Nua. Jadi sekarang dia berpikir untuk melakukannya dengan kedua pria itu di saat nanti mereka bertemu. Esoknya, Hana dan Miho kembali akan bertemu Suzuki dan Kawasaki. Miho kemudian bercerita jika hari ini dia ingin smackdown dengan Suzuki. Karena merasa kemarin dia melakukannya dengan Kawasaki. Miho kemudian berpesan jika dia melakukan itu murni untuk bersenang-senang. Jangan pernah melibatkan perasaan dan terobsesi dengan hubungan itu. Jadi mereka berpikir untuk saling mengingkatkan jika mereka terlena dengan hubungan itu. Karena tujuan awalnya emang hanya bersenang-senang saja. Kemudian tak lama datanglah Suzuki dan Kawasaki menemui mereka. Mereka sangat antusias karena Hana kembali ke sana. Lalu mereka pun berpasangan. Miho dengan Suzuki, sedangkan Hana dengan Kawasaki. Sudah dapat ditebak arahnya kemana. Dua pasang itu kemudian bersenang-senang melakukan smackdown. Hana yang baru pertama kali melakukan itu, awalnya masih ragu. Namun godaan untuk ingin dipuaskan terlalu besar.
Dan akhirnya kedua pasangan itu melakukan smackdown. Setelah beres pun mereka bertukar pasangan dan melanjutkan lagi aktivitas tersebut. Esoknya, Hana dan Miho membahas hal yang kemarin mereka lakukan. Miho berencana untuk mengakhiri hubungan dengan Suzuki dan Kawasaki. Dia juga berencana mengganti prianya dengan pria yang lain. Karena dia kecewa kedua pria itu melakukan smackdown dan mengeluarkannya di dalam. Hal itulah yang membuat Miho kecewa. Namun dalam hati Hana, justru mereka pria yang cocok dengannya. Kemudian hari berikutnya, Hana yang sudah ketagihan menemui lagi Suzuki dan Kawasaki. Kali ini sendirian dan tanpa sepengetahuan Miho. Lalu Hana pun dipuaskan oleh mereka berdua sekaligus. Hal yang membuatnya bahagia saat ini. Tak lama Hana pun hamil anak kedua yang entah itu anak dari suaminya atau anak dari kedua orang yang membuat Hana puas tadi.